kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, dan stimulasi psikososial serta terjadinya infeksi penyakit yang berulang-ulang dalam 1000 hari pertama kehidupan. Stunting sering diartikan sebagai anak-anak yang pendek atau cebol. Tapi anak yang pendek atau cebol itu belum tentu stunting. Berikut next. Ya, anak-anakku jangan sampai menjadi stunting karena akan berdampak pada yang pertama, gagal tumbuh otak dan motoriknya yang akan menyebabkan rendahnya kapasitas intelektual bagi anak. Kemudian saat dewasa nanti, anak stunting akan berisiko menderita penyakit-penyakit yang saat ini menimbulkan banyak kematian seperti stroke, diabetes, lalu jantung koroner dan hipertensi. Hal ini menyebabkan produktivitas dan penghasilan mereka menjadi rendah, dan akhirnya daya saing sumber daya manusia Maluku menjadi rendah pula. Next. Begitu besar dampak stunting terhadap kemajuan negara Indonesia pada umumnya dan Maluku pada khususnya. Oleh sebab itu, stunting harus kita cegah bersama, yaitu dengan cara memberikan kebutuhan gizi yang tepat dan seimbang sejak bayi, khususnya ASI dan makanan pendamping ASI. Menurut data pada Dinas Kesehatan, bayi-bayi di Maluku masih sangat kurang mendapatkan ASI karena konsumsi makanan bergizi yang kurang dari seorang ibu yang menyusui, yang menyebabkan kurangnya produksi ASI. Lalu ketersediaan dan akses air bersih dan fasilitas sanitasi keluarga maupun lingkungan yang masih terbatas. Dan kunjungan saya ke Lokus Stunting selalu ditemukan masalah air bersih dan sanitasi lingkungan. Saya berharap dengan dana desa bisa dimanfaatkan juga untuk menuntaskan masalah tersebut. Faktor lain yang dapat juga mencegah terjadinya stunting yaitu pemenuhan gizi ibu hamil. Ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama, karena pemenuhan gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan berawal dari gizi bayi sejak dalam kandungan ibunya. Dan poin yang terakhir adalah memantau pertumbuhan balita di posyandu. Hal ini secara khusus kita akan bahas pada slide-slide berikutnya. Berikut. Next. Ya, seperti yang ditayangkan dalam video kunjungan saya ke beberapa kabupaten desa yang lokus. Dari tahun 2019 saya sudah mengunjungi Kabupaten Maluku Tenggara di Desa Piriana dan di Desa Musuh. Kemudian ke Kabupaten Seram bagian Barat di daerah Desa Tawa dan di Kabupaten Kepulauan Aru di Desa Wakua. Dan untuk tahun 2020 saya sudah mengunjungi Seram bagian Timur di Desa Tufar dan Kilmuri. Dan di Kabupaten Maluku Tenggara saya mengunjungi Desa Diandara, Mastur, Munesoy dan Uat. Serta di akhir tahun 2020 saya ke Maluku Barat Daya dan mengunjungi Desa Batu Meo. Semua desa yang saya kunjungi adalah desa miskin dan terpencil. Dan ada beberapa di antaranya adalah desa yang berbatasan laut dengan negara lain. Saya sebagai Inna Latu Maluku ingin melihat secara langsung kehidupan anak-anak saya. Bukan hanya yang ada di perkotaan, tapi juga yang ada di daerah terpencil. Sering saya meneteskan air mata ketika melihat kehidupan masyarakat di desa-desa. Bagaimana mungkin daerah yang kaya dengan sumber alamnya dan di Maluku ini masih ditemukan banyak anak yang stunting. Selagi saya sangat berharap agar ini perlu dibahas, bagaimana masyarakat dapat diberdayakan dengan menggunakan dana desa agar kemiskinan bisa ditekan. Marilah kita membangun Maluku dari desa. Dan selanjutnya di tahun 2021 ini
pemerintah pusat hanya menetapkan kota Ambon sebagai kabupaten lokus. Tapi dari data-data yang ada di semua kabupaten kota di Maluku menunjukkan angka stuntingnya tinggi. Oleh sebab itu, sebagai duta pelangi stunting, saya mengusulkan untuk menambahkan kabupaten lokus stunting di tahun 2021, yaitu di Kabupaten Buru Selatan, Kota Tua, dan di Takati. Berikut next. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pemberdayaan masyarakat adalah hal penting untuk meningkatkan potensi keluarga agar tercipta kemandirian keluarga. Dalam upaya penurunan stunting, peran keluarga sangat penting lewat peningkatan kunjungan ke posyandu, kebijakan pengalokasian dana desa yang tepat sasaran, dan mengupayakan berbagai inovasi daerah dan keikutsertaan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan seperti duta parenting dan ibu parenting untuk bersama-sama terlibat dalam upaya penurunan stunting di Maluku. Bapak Ibu ketahui bahwa duta pelangi stunting hanya ada di Provinsi Maluku. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, hanya ada di Provinsi Maluku. Dan saya bersyukur bahwa saya juga pernah diberi kesempatan diundang khusus oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memberikan testimoni pada saat Hari Gizi Nasional di Jakarta. Ini menjadi kebanggaan saya bahwa di kala itu saya bisa bercerita bahwa keberadaan anak-anak yang di Maluku ini sangat memprihatinkan, ya, terkait gizinya, dan banyak sekali kita memang harus akui bahwa banyak sekali anak-anak kita di 11 kabupaten kota ini yang banyak stunting, yang masih banyak stunting. Berikut next. Bapak Ibu sekalian, salah satu tujuan pertemuan ini adalah meningkatkan dukungan kabupaten kota dalam mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dalam kapasitas saya sebagai duta pelangi stunting dan sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Maluku, saya mengharapkan agar tujuan tersebut dapat terimplementasikan dengan baik, yaitu menjadikan posyandu sebagai ujung tombak intervensi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan stunting di masyarakat, khususnya dalam 1000 hari pertama kehidupan, yang dimulai dari pelayanan ibu hamil, pelayanan ibu setelah melahirkan dan menyusui, dan pelayanan bayi dan balita. Di samping itu, di posyandu juga dilakukan penimbangan berat badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan anak, penyuluhan dan konseling gizi, pemberian makanan tambahan, pemberian suplementasi kapsul vitamin A dan tablet V, serta imunisasi ibu hamil dan anak, serta yang sangat penting juga adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dan pelayanan KB. Berikutnya, next. Di slide sebelumnya saya menyampaikan tentang upaya penurunan stunting dengan menggunakan dana desa. Sebagaimana kita tahu bahwa prioritas penggunaan dana desa diperuntukkan seperti dalam slide yang ditampilkan ini. Khusus untuk pencegahan stunting, saya lebih menitik beratkan pada poin 3 dan poin 4, yaitu penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan dan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa serta mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Berikut. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan ketahanan pangan, yaitu dengan membudayakan makanan lokal, contohnya ubi, jagung, ikan, kacang-kacangan, sayur-sayuran. Mungkin ada satu contoh desa di Maluku Tenggara yang selalu mengharuskan setiap keluarga tanam pohon kelor yang sangat banyak gizinya. Mungkin ini dari salah satu inspirasi
Mungkin untuk di KKT Ibu Joyce, kira-kira apa inovasi lain supaya ibu-ibu yang ada di desa-desa ini giat menanam sayuran seperti itu, dan tidak hanya menanam, karena siapa kita ini ibu-ibu di desa-desa ini malas masak, betul nggak ya Bapak Ibu ya? Jadi saya selalu berkunjung di kabupaten itu, saya selalu bertanya dengan ibu-ibunya, terkhusus pada ibu-ibu yang memang punya putra-putri yang santri. Mereka sangat malas untuk memasak. Nah itulah yang perlu kita selalu edukasi, sosialisasikan bahwa sebenarnya asupan gizi itu sangat penting. Kemudian saya lanjutkan untuk poin yang kedua, peningkatan SDM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, baik bidang ekonomi, kesehatan, dan bidang lainnya agar tercipta kemandirian keluarga, masyarakat, dan desa. Hal lain yang perlu dilakukan juga yaitu penggunaan kearifan lokal untuk mengintervensi permasalahan stunting. Contohnya stunting disebabkan oleh diare kronis ketika terjadi kejadian yang luar biasa, apakah diare sehingga anak bayi meninggal di desa Alusi, Pelaan, Kabupaten Kepulauan Kalimantan. Bersama Pemda dan tokoh adat dilakukan adat sasi pantai, maka tidak ada lagi masyarakat yang berani BAB di pantai, sehingga masalah diare dapat teratasi. Dan kemudian perkuat kelembagaan serta pembiayaan posyandu untuk memantau tumbuh kembang bayi dan balita pada 1000 hari pertama hidup. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, dari kunjungan-kunjungan saya sebagai Kepala Santri ke Pusat Santri, berbagai permasalahan yang saya temukan yaitu salah satunya pertama yaitu ketersediaan air bersih yang masih sangat kurang. Kedua, tidak memiliki jaminan kesehatan. Yang ketiga, masalah sanitasi lingkungan, termasuk penggunaan jamban sehat. Dan berikutnya, banyaknya pernikahan dini. Kemudian pola makan yang salah, yang sudah saya sampaikan tadi bahwa saya selalu melihat bertemu dengan ibu-ibu di desa-desa yang malas masak, lebih suka masak mie instan. Nah ini yang sering sekali saya temukan di setiap desa yang saya kunjungi. Kemudian pola makan yang salah, lalu pelaksanaan posyandu juga belum berjalan dengan baik, dan yang terakhir penggunaan dana desa dan sumber dana lainnya belum optimal di desa. Tetapi persoalan yang sangat utama adalah intervensi yang dilakukan belum konvergen, masih kerja sendiri-sendiri, masih tinggi ego program dan tingginya ego sektoral. Berikut, ya, permasalahan posyandu yang perlu mendapatkan perhatian dari Bapak Ibu yaitu satu, beberapa kabupaten kota belum membentuk Pokjana posyandu. Seharusnya secara berjenjang ada Pokja posyandu di desa dan Pokjana posyandu di kecamatan dan di kabupaten kota. Faktor yang kedua yaitu faktor tersebut ikut mempengaruhi sehingga sistem informasi posyandu belum berjalan di semua kabupaten kota. Saya minta agar sekretariat posyandu juga dibentuk di Dinas PMD. Kemudian permasalahan lain adalah kapasitas SDM kader posyandu yang belum optimal. Ini mempengaruhi rendahnya persentase posyandu aktif di Provinsi Maluku. Berikut. Ya. Persentase posyandu aktif di Maluku secara umum masih sangat rendah, yaitu 27,5%. Masalah utama mengapa posyandu aktif di Maluku dinilai rendah yaitu banyak posyandu yang tidak rutin buka setiap bulan, cakupan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dan bayi balita serta pemantauan gizi balita masih rendah, yaitu di bawah 50%. Artinya peran posyandu untuk memantau tumbuh kembang bayi dan balita selama 1000 hari pertama kehidupan tidak berjalan dengan baik. Permasalahan santri yang perlu diperhatikan oleh Dinas PMD yaitu intervensi yang perlu dilakukan yaitu
memperkuat kelembagaan Posyandu dan Pokjanam Posyandu. Yang kedua, mengatur mekanisme perencanaan dan pelaksanaan program dan pembinaan Posyandu sesuai dengan posisi Posyandu sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan desa. Yang kemudian, memperhatikan manajemen pelatihan kader Posyandu. Dan berikutnya, pendampingan kepala desa atau kelurahan agar penggunaan dana desa untuk mengatasi masalah yang mendukung percepatan stunting. Berikut. Dari berbagai permasalahan penyebab stunting yang telah saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh PMD dalam upaya penurunan stunting, yaitu 1. Pembinaan dan pendampingan agar pemerintah desa maupun kelurahan melakukan koordinasi dan melaksanakan percepatan penurunan stunting di tingkat desa dan kelurahan. Yang kedua, memastikan agar penggunaan dana desa atau sumber pendanaan lainnya diprioritaskan untuk mendukung percepatan penurunan stunting melalui penyusunan program dan kegiatan yang terintegrasi. Yang ketiga, melakukan pelatihan dan pendampingan agar KPM dan kader Posyandu mampu melaksanakan kegiatan yang mendukung percepatan penurunan stunting. Yang keempat, pemerintah desa memprogramkan dan melaksanakan intervensi gizi spesifik dan sensitif sesuai dengan permasalahan yang ada di desa. Dan yang terakhir, pendampingan agar sistem informasi terkait percepatan penurunan stunting mulai dari tingkat desa dapat terlaksana. Berikut. Ya, saya rasa demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Tiada dari yang lengkap, tiada manusia yang sempurna. Mohon maaf kiranya bila masih ada kekurangan. Mari katong sama-sama potong pele stunting supaya katong pun anak-anak jadi kebanggaan di tanah pusat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.